Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rahmat Tasar dalam tutorial Node.js. Jika di tutorial sebelumnya kita sudah belajar tentang modul, nah maka kali ini kita akan belajar tentang lanjutan dari modul, yaitu shared module. Nah, jadi eh, bagaimana itu shared module? Kita langsung saja ke codingannya, kita langsung praktek. Karena eh, saya juga agak kesulitan menjelaskan tentang definisi dari shared module. Nah, jadi akan saya jelaskan dengan codingan saja gitu. Nah, jadi misalkan jadi sebelumnya kita sudah belajar modul gitu ya. Eh, Belajar modul dan bagaimana memanggilnya dari dalam file lain gitu. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tentang shared module. Jadi misalkan di sini eh, saya akan membutuhkan 3 modul gitu. Oke, saya butuh 3 modul. Kita buat 3 modul. New modul yang pertama adalah makanan. Kita buat lagi new JavaScript file. Yang kedua misalkan Budi. Satu lagi new JavaScript file, lalu Wati. Oke, jadi ada 3 modul di sini dan satu file app.js. Nah, jadi 3 modul ini, jadi file modul makanan ini akan kita akses dari modul Budi dan Wati. Nah, jadi dan modul Budi dan Wati ini akan diakses di app.js. Nah, kita langsung saja. Sekarang kita fokus ke modul makanan.js dulu. Jadi misalkan kita definisikan satu variabel yang langsung diekspor. Modul ekspor makanan favorit misalkan, dan value-nya kosong. Nah, jadi modul makanan ini akan dieksekusi dari modul budi.js dan wati.js. Nah, sekarang kita menuju ke modul budi.js. Jadi di sini kita panggil modul makanan.js, require, kita require kita panggil modul dengan titik dot slash. Nah, jadi teman-teman untuk memanggil modul, nah jika modul itu adalah modul yang kita ciptakan sendiri, kita buat sendiri, maka kita harus menggunakan titik slash. Nah, lalu dilanjutkan dengan nama modul. Tapi kalau modulnya itu dari Node.js, kita tidak perlu menambahkan titik slash. Jadi langsung saja misalkan modul dari Node.js HTTP misalkan.
Jadi kita nggak pakai titik .js. Jadi karena modul ini kita buat sendiri, maka kita menggunakan titik slash nama modul makanan.js. Nah, gitu. Lalu kita makanan favorit, kita isi value makanan favorit dengan nasi goreng. Lalu kita tampilkan console.log makanan favorit Budi adalah makanan favorit. Oke, nah jadi di sini kita memanggil variabel modul makanan.js, dan makanan favoritnya kita value makanan favoritnya kita isi dengan nasi goreng. Nah, lalu kita tampilkan makanan favorit Budi adalah nama makanan favorit. Nah, ini kita lakukan hal yang sama pada Wati. Lalu jadi kita copy paste saja. Sini kita copy. Nah, bedanya adalah kita di sini di modul Wati kita hapus value makanan favoritnya. Nah, jadi kita hapus makanan favoritnya. Nah, dan ini kita ubah jadi Wati. Sekarang kita menuju ke app.js. Di app.js kita tinggal memanggil modul Budi dan Wati. Require kita kalau memanggil modul kita harus pakai titik slash budi.js. Lalu kita panggil wati.js. titik slash wati.js. Nah, jadi ceritanya modul makanan ini yang variabelnya adalah makanan favorit dengan value-nya kosong akan dieksekusi di modul Budi dan Wati. Nah, di dalam modul Budi ini makanan favoritnya value makanan favoritnya diisi dengan nasi goreng. Nah, sedangkan di modul Wati tidak didefinisikan makanan favoritnya. Nah, sedangkan di app.js kita memanggil modul Budi dan Wati. Nah, sekarang kita coba run. Nah, kita lihat di sini hasilnya bahwa makanan favorit Budi dan Wati sama-sama nasi goreng. Nah, ini kan ada yang aneh. Padahal Wati, kenapa makanan favorit Wati juga nasi goreng? Padahal di sini kita belum mendefinisikan
makanan favorit dari kita belum men-setting makanan favorit Wati. Kenapa di sini malah tampil bahwa makanan favorit Wati adalah nasi goreng. Nah, jadi itulah yang dimaksud dari shared model. Nah, jadi kenapa bisa begini? Jadi kita lihat di sini bahwa pertama dia memanggil Budi.js. Kita lihat di Budi.js. Pertama dia memanggil makanan.js. Makanan.js kita lihat bahwa ada variabel makanan favorit dengan value 0. Nah, dan di sini value-nya disetting dengan nasi goreng. Nah, jadi maka makanan favorit Budi adalah nasi goreng. Nah, itu dipanggil yang pertama. Lalu kemudian dipanggil yang kedua yaitu Wati.js. Nah, karena tadi jadi bedanya adalah Wati di sini tidak disetting makanan favoritnya. Jadi karena tadi panggilan yang pertama si Budi setelah men-setting makanan favoritnya nasi goreng, maka panggilan yang kedua itu otomatis mengikuti panggilan yang pertama. Jadi Wati makanan favorit Wati menjadi otomatis nasi goreng juga meskipun tidak disetting di codingannya, di modulnya. Nah, jadi begitu kira-kira tentang shared module. Nah, jadi semoga bisa dipahami. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam tutorial shared module ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.